Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ada Meo 125 yang injeksi ini akinya sering cepat drop teman-teman ya. Pengisian akinya sering cepat drop, makanya ini aki, padahal ini aki baru teman-teman. Pada saat di bawah sekitar 1 minggu drop lagi akinya ya, tidak mengisi di bagian aki. Langsung saja teman-teman cek di bagian kode milnya dulu teman-teman. Langsung kita tes dulu on teman-teman, kontaknya ya menyala. Jadi langsung kita hitung kode milnya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ya. Saya matikan dulu kontaknya teman-teman. Akinya sering cepat drop teman-teman karena ini ada kode mil yang menyala 4 kali lambat 6 kali cepat teman-teman ya. Kita akan cek dulu satu persatu teman-teman ya. Teman-teman kita cek dulu bagian kabel spoolnya, jangan sampai ada yang putus dari bawah ya. Kabel isiannya langsung kita siapkan bola lampu ya. Kita colokkan sini teman-teman. Kabelnya putih ya, putih sama putih teman-teman. Kita timbal balik juga bisa ya. Langsung kita tes engkol atau kita selak teman-teman. Kalau bola ini menyala berarti menandakan spoolnya ini bagus, tidak ada yang putus teman-teman ya, tidak ada yang putus. Jadi kita tes engkol dulu. Kalau menyala berarti ini bagus kabel spool dari bawah ya. Langsung kita engkol aja. Berarti bawah ya teman-teman. Kita cabut dulu soketnya, berarti spool ini yang menuju ke bawah teman-teman bagus, tidak ada yang putus jalur kabel spool ya. Kita sambung jadi soketnya ini spool. Soket dari spool ini yang putih 2 menuju ke sini teman-teman, sambung ke sini, dia menuju ke kiprox ya teman-teman, menuju ke kiprox. Kabel soket ini yang menuju ke kiprox kita tes, jangan sampai ada kabel jalur dari kiprox yang putus ya. Lanjut kita akan ini kiproxnya, kiprox baru ya teman-teman. Kiprox baru ya, tapi yang biasa teman-teman. Kita cek ya. Kita cek jalur kabel ya. Tadi teman-teman yang soket dari spool menuju ke soket kiprox ini teman-teman ya. Soket yang dari spool tadi menuju ke soket bagian kiprox ini teman-teman ya. Kita cek
jangan sampai ada kabel yang putus teman-teman di jalur bagian kabel spool yang menuju kiprox ini teman-teman ya. Kita siapkan bola lampu, kita akan cek dulu. Ini kabel putih teman-teman, kabel putih ini yang menuju ke spool tadi lari ke kiprox, soket kiprox ini teman-teman. Kita tes apa ada jalur yang putus dari kabel spool yang menuju ke kiprox ini teman-teman ya. Kita colokan ya, putih sama putih kabelnya, kita tusuk lagi teman-teman, kita tes. Ya teman-teman, ini bola lampunya teman-teman. Ya teman-teman, kalau tidak menyala teman-teman bola lampu ini, berarti ada kabel dari ke spool, kabel putih tadi yang menuju ke kiprox teman-teman. Kalau tidak menyala bagian bola lampu ini, berarti ada kabel yang putus yang menuju ke kiprox ini teman-teman ya. Kalau menyala berarti jalur kabelnya tidak ada yang putus ya teman-teman. Bola lampu ini kalau menyala berarti kabelnya tidak ada yang putus teman-teman ya. Ini kita tes dulu engkol teman-teman ya, menyala teman-teman di bagian bola lampunya ya. Kita selat teman-teman, kita kabel dari spool yang kabel putih yang dua yang menuju ke kiprox ini, berarti kabelnya tidak ada yang putus teman-teman, karena ini bola lampu menyala ya teman-teman. Saja kita cabut lagi teman-teman bagian ya teman-teman. Ini kiproxnya ada dua teman-teman ya, karena ini kiprox yang masih orinya yang dari bawahan motor, ini yang baru-baru dia beli, yang punya motor ini 100 lebih teman-teman. Jadi kita akan cek lagi kiprox yang bawaan dari motor apa layak dipakai atau tidak ya teman-teman. Langsung saja kita pasang kiprox yang aslinya dari motor, kita akan cek. Ya, kita akan tes lagi teman-teman, karena ini kiprox dari bawaan motor ya. Lanjut aki teman-teman ya, kita buka dulu dari positif aki yang kabel merah ini teman-teman. Kita akan cek kiproxnya ini masih bagus atau tidak ya, kiprox yang lamanya yang dari bawahan motor teman-teman ya. Kita buka satu dari positif aki, kita akan cek kiproxnya ini masih layak dipakai atau tidak teman-teman ya. Saya siapkan bola lampu ya, kita cek. Nah,
engkol teman-teman, kita slap. Ya teman-teman, di bagian kiproxnya masih bagus teman-teman. Kiprox yang bawaannya motor ini masih bagus ya. Langsung saja ke teman-teman, kita langsung pasang kembali di bagian positif aki. Dari spool kabel dari spool dari bawah bagus teman-teman. Kabel dari spool menuju ke kiprox bagus juga teman-teman. Kiproxnya juga sudah dicek bagus juga. Ternyata apa permasalahannya ini teman-teman, kenapa bisa cepat tekor aki teman-teman, atau cepat drop ya. 1 minggu pakai drop lagi teman-teman akinya ya. Langsung saja kita cari tahu apa penyebabnya, kenapa sering aki ini sering cepat drop teman-teman ya. Ini aki baru juga teman-teman, akinya saya lagi sementara cas karena ini di dealer suruh beli aki. Ternyata beli aki juga sama juga, tetap tidak mau juga mengisi teman-teman ya. Sudah ganti aki baru ini tapi sama juga tidak akan mengisi juga di bagian aki ya teman-teman. Ini aki baru tapi tidak mengisi juga. Kiprox baru juga tapi tidak mengisi juga, sering cepat drop aki. Tuh, ini kiprox baru juga teman-teman ya, tapi aki tidak mau mengisi juga teman-teman ya. Langsung saja apa penyebabnya. Sudah ganti aki, ganti kiprox ya, sudah. Langsung saja kita cari penyebab apa permasalahannya pada motor Neo S125 teman-teman ya. Lanjut cari dulu. Saya buka dulu kiprox bawahannya motor teman-teman, kiprox lamanya ya. Cari penyebab, jangan sampai yang bermasalah di bagian soketnya ini teman-teman, soket kiprox yang tidak connect ya. Nah, ini kosong teman-teman, bagian soket kiproxnya ini ya, ada yang kosong, kayaknya ada yang hangus. Yang 1, 2, 3 ini bagus ya. Kabel hitam ground teman-teman, ini kabel hitam ini kabel ground atau kabel massa teman-teman. Ini kabel yang 2 ini kabel merah lari ke aki, 1 lari di bagian kunci kontak teman-teman ya. Ini kabel merah dengan hitam, jadi kita akan cek dulu ya, karena ini kayaknya sudah kosong di bagian soketnya ini, yang kabel dari
ground ini yang masanya teman-teman, masa ground yang ini, kabel ininya teman-teman yang sudah kosong, karena ini akibatnya ini teman-teman, akibatnya makanya sering tidak terlalu connect ya kabel masanya, makanya aki sering cepat drop ya. Kalau ini kabel yang putih dua ini teman-teman yang menuju ke spool lari ke kiprox, ini kabel putih, ini kabel merahnya, sementara ini kabel hitam ya, kabel hitam yang ke ground, kabel hitam yang kabel masanya teman, kabel masanya ya. Langsung saja kita buka dulu bagian soketnya ini, kita kali ya teman-teman ini ya, kita ganti saja karena ini sudah kosong sudah teman-teman. Ya teman-teman, kita ganti saja soketnya teman-teman, karena ini sudah parah ya, karena ini soketnya yang pengaruh ini teman-teman, yang sering drop bagian aki tidak mengisi ya. Permasalahannya pada di soket kiprox yang ini teman-teman ya, yang tidak mengisi aki pada saat jalan sekitar yuk langsung drop lagi ya. Kalau dilihat sepintas mata kiprox bagus full dan ini bagus semua. Ini kiproxnya, ini soket kiproxnya teman-teman ya. Kita sudah ini karena ini sudah hangus, sudah kotak teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman. Ini yang kabel massa atau ground teman-teman ya, sudah hangus. Makanya cepat drop aki teman-teman ya. Kita siapkan kiprox, soket kiprox yang langsung saja kita pasang kiprox, soket kiprox ya teman-teman.
yang saputon teman-teman. Langsung saja kita pasang boxnya ya, kita pasang saja yang asli teman-teman kiproxnya ya. Kiprox namanya ini Kiprox barunya ini ya teman-teman, sudah terpasang. Ya teman-teman, sudah terpasang kiprox yang lama ini teman-teman, karena ini kiprox bawahannya motor ya, karena akibat soketnya yang kalah malah disuruh beli kiproxnya ini ya, malah disuruh akibat soketnya yang ini kiproxnya sudah terpasang yang bawaan motornya teman-teman, akibat soket yang kalah atau rusak kosong malah disuruh beli kiprox yang baru tapi yang biasa ya. Ternyata sama saja, masih tetap drop di bagian akinya teman-teman ya. Langsung saja kita tes di motor, karena ini kiprox bawahannya, karena ini kiprox yang dia baru beli. Permasalahannya bukan pada kiprox teman-teman, ini pada teman-teman. Kita on dulu kontaknya ya, kita ya teman-teman, kita cek di bagian tegangan aki, kita setel di 20V ya, 20 ya. Tadinya ini aki 11 volt teman-teman ya. Kita akan cek ya, kita cek tadi aki ini di 11 volt. Kita cek ya, normalnya ini aki di 12 volt teman-teman ya, 12 volt, berarti menandakan ini aki sudah normal teman-teman ya, di 12 volt. Tadi sebelum dicek tadi akinya 11 volt
Ya, sekarang sudah di angka 12 volt, berarti aki ini sudah normal teman-teman ya. Ya, sama kita lihat kontaknya teman-teman ya. Kita on, apalagi ya, kita on lagi teman-teman. Kita lihat ke depan lampu milnya masih berkedip atau tidak ya. Kita on lagi ya, kita tunggu ya. Sekarang tidak berkedip lagi teman-teman di bagian lampu milnya ya. Tadi sebelum diganti soketnya dia berkedip 4 lambat 6 cepat teman-teman. Sekarang sudah tidak berkedip lagi teman-teman. Ini sudah keadaan on ya, tidak akan berkedip lagi di lampu milnya ya. Sama tekan kontaknya ya. Sudah dulu video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.